warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Baia, saya dari tim ekonomi. Hari ini saya akan mencoba melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Ikwiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Oke, yuk untuk kelasnya silakan dipimpin doanya. Udah deh doanya. Marilah berubah ya teman-teman. Marilah. Ibu dilanjutkan dengan absennya sebentar. Iya, Ibu. Ahmad Fatir, Aira, Alin, Anggia Luna, Afan, Aurel. Sakit. Pembahasan kita hari ini tentang kebutuhan manusia. Nah, Ibu akan kasih kalian gambar-gambar ya. Nanti kita lihat dulu gambarnya, kemudian kalian beri pendapat ini gambar tentang apa ya. Oke. Bentar ya, Nak. Nah. Oke. Gambar yang satu ini ngapain? Dari gambar-gambar ini pasti ada yang intensitasnya. Apa? Setiap saat. Ada yang setiap saat nggak? Enggak. Mas kamu tidur setiap saat? Enggak ya. Apa yang ada yang setiap saat? Enggak ya. Ada intensitasnya masing-masing ya. Yang ini bisa 2 kali sehari, ya kan? Yang ini bisa 2 kali sehari. Ini harus sehari sekali nggak? Apa 2 kali sehari? 5. Oh 5 kali. Oh kamu ternyata agak kebo gitu ya. Oke. Makan bagaimana makan? 4 kali. 4 kali sampai apa-apa ya. Ada diabetes mungkin ya kalian ya. Oke, jadi makannya 5 kali tapi sedikit-sedikit ya. Iya. Numpuk. Belajar? Setiap hari. Setiap hari. Kalau ini nih, kalau ini ada yang udah kayak gini ada berkaca, ada kan cuma yang bawa kaca? Sisi Ibu. Nah, kalian bisa lihat. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Ya. Kita melihat ini adalah sebagai setiap kebutuhan yang kita lakukan setiap hari. Ya, kebutuhan kita bisa berupa benda, ya, yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya tidak fisik. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, mari Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah kalian mampu memahami konsep kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian untuk keduanya, kalian dapat berpikir secara kritis dalam menentukan kebutuhan mana yang paling mendesak dan dapat ditunda. Yang terakhir dari tujuan pembelajarannya adalah kalian diminta dapat menyusun pemenuhan kebutuhan diri yang paling penting, yang paling kurang penting, sehingga nanti kalian akan melihat skalanya sudah tersusun secara rapi. Nah, untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sendiri kalian sudah dijelaskan, sudah belajar pada materi kita yang sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu materinya adalah skala prioritas. Mari kita masuk ke bagian inti. Tadi gambar-gambar tadi ya
kalian nih. Apa yang kamu lakukan hari ini? Dari gambaran tadi. Kamu sudah melakukan apa saja dari gambar tadi? Tidur, makan, gosok gigi, sholat. Oh itu kebutuhan rohani ya. Oke. Terus apalagi? Apa alasannya kalian melakukan hal itu? Makan supaya nggak lapar. Ada lagi? Mandi supaya nggak bau. Tidur supaya nggak ngantuk. Belajar biar paham materi. Belajar supaya paham materi. Oke, tepuk tangan buat kita berdua. Ya. Oke, apa yang terjadi jika uang saku kamu habis, kebutuhan pentingnya belum terpenuhi? Nah, nih, kamu tidak dapat uang saku di rumah, tapi kebutuhan terpentingnya belum terpenuhi. Kira-kira yang berkenaan dengan uang saku, kebutuhan paling penting itu apa? Makan. Nah, kalau misalnya uang sakunya nggak cukup, apa yang kalian lakukan? Gak salah. Ada lagi? Kerja. Oh, kamu udah bisa kerja nih. Bisnis gini. Nabung. Masa nabung? Ada lagi ya? Ngapain kira-kira? Kebutuhan mendesak pada saat hari itu uang kamu nggak cukup. Alternatif yang kamu lakukan biasanya apa? Minjem. Ada yang jualan. Modalnya dapat dari mana, uangnya nggak cukup? Jual barang. Ya Allah. Terus banget ya. Yang lain ada pendapatnya? Jual baju. Kasihan banget. Nah, untuk menu ini uang kamu nggak cukup, tapi kamu butuh makan. Berarti alternatif lainnya ngapain? Beli yang murah, bikin sendiri ya. Oke, udah ada dua nih gambarannya ya, beli yang murah atau bikin sendiri. Lanjut kita. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia mengelola kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas? Kayak tadi contohnya, ketika uang kalian terbatas, apa sih yang akan kita lakukan? Gitu, ya. Ketika uang kita terbatas, apa yang akan kita lakukan? Ketika sumber daya kita terbatas, apa yang kita akan lakukan? Nah, ini pertanyaannya hari ini. Sekarang, ya, karena kita di sini adalah mengelola kebutuhan, oke? Kita anggap saja kalian akan pergi kuliah, oke? Akan pergi kuliah. Kuliah kalian itu, ya, punya beberapa kategori: murah, mahal, sedang. Nanti kita kasih ininya ya. Kemudian ada kebutuhan kalian yang harus kalian penuhi kan, berarti ya. Silakan kalian nanti estimasi sendiri kebutuhan kalian, tapi dengan modal yang akan ibu berikan. Ya, kuliahnya juga nanti biayanya juga akan dari modal yang akan ibu berikan. Kalian kuliah di mana? Kalian nanti ada list universitasnya, misalnya. Nanti kalian tinggal pilih bagaimana cara mengelola uangnya. Baik, Ibu minta salah satu tim dari kalian silakan maju untuk mengambil pilihan kalian. Nanti kalian bisa konsultasi dengan timnya. Nah, sekarang ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok. Kita akan mulai dari menghitung. Oke, bisa? Kita akan buat kelompok menjadi 5 besar ya. Kita buat kelompok 5. Ya, 5 kelompok. Silakan hitung dari sebelah sini. 1 2 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ya, oke, situ sampai situ. Nah, ya, baik, silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya. Yo, tadi berapa? 1 2 3 4 5. Silakan bergerak untuk bergerak. Dapat ya untuk universitas dan juga jumlah uang yang bisa kalian kelola. Nah, silakan untuk kalian mengelola uang tersebut. Ingat, kebutuhan kalian itu ketika kuliah apa saja sih? Gitu, paham? Ya, misalnya salah satu contohnya tempat tinggal.
Gitu bisa. Nah itu uangnya terbatas cukup atau tidak? Silakan kalian atur dengan uang yang kalian dapatkan. Ingat universitasnya harus dibayar dulu ya. Universitasnya harus dibayar dulu supaya kalian tahu sisa uangnya berapa. Silakan disiapkan kertasnya. Nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Yuk. Bisa? Oke, coba. Yuk. Apa yang tadi simpan utama? Tempat tinggal, sama makan, transportasi gitu ya. Ya setelah bayar kuliahnya, ya. Setelah bayar kuliahnya. Kita Ini kan biaya ITB-nya, dapat ITB-nya 25 juta, kalau kamu 100 juta ini. Ya, yuk. Baik, silakan untuk kelompoknya silakan dikirimkan anggotanya untuk presentasi. Siapa yang AC, kulkas. Ini udah termasuk kosan. Udah masuk kosan udah. Ya udah beli AC. Kulkas minum. Ayo, silakan. Skala prioritasnya apa sih yang kalian kerjakan? Hah? Ya gini ya, di apa? Di kan untuk ini ya. Ya naik bis, naik taksi, dan itu mau mencari yang susah gitu ya. Boleh, Tinggalnya dekat sama IPB. boleh. Boleh, nah itu nanti kamu jelaskan. Kan kamu ibu bilang skala prioritas kamu apa, gitu ya. Silakan kamu cari tempat tinggal dulu, makannya dan sebagainya. Ya, Per bulan per tahun. Per tahun. 100 juta tuh tahun. Enggak, maksudnya mencari tempat apa sih namanya tempat tinggalnya tuh yang pembayarnya. makan sebulan, makan nasi kecap. Mau nyari yang mana? Cari yang maksimal. Apa? Koma. Semuanya. Nanti dibedakan dalam sekunder, tersier sama 74. Sekunder, tersier sama primer. Beda primer. Nanti dibedakan dalam sekunder, tersier sama tersier sama primer. Beda primer, sekunder, tersier. Yuk. Baik. Yuk. Sudah? Ayo. Ya, yuk. Baik, silakan untuk kelompoknya silakan dikirimkan anggotanya untuk presentasi. Siapa yang akan melakukan presentasi kelompok 1? Ya. Kelompok 2 ya, siapa yang akan presentasi? Kelompok 2 ya, siapa yang akan presentasi? Udah maju ya. Udah maju ya. Ya, kelompok 3 siapa? Ya. Ya, yuk. Nah, ayo. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Nih, kamu nanti kalau sudah presentasi ya, kita ambil 2 aja nanti satu orang ya. Yuk. Ken, kamu di sebelah sana kan? Bu. Udah balik dari apa ini? Yuk, silakan. Ya. Selamat pagi Bu Bay dan teman-teman. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya tentang kebutuhan selama kuliah.
Jadi yang kami dapatkan itu kami kuliah di UI itu 25 juta dan uang yang kami dapatkan itu 40 juta. Jadi kebutuhan selama kuliah kita itu yang pertama kita harus bayar uang semesteran. Di kuliah di UI itu 25 juta. Lalu ada kebutuhan primernya yaitu makan per bulan 2 juta dan tempat tinggalnya yang dekat dengan UI itu 2,5 juta per bulan. Lalu ada listrik dan air 400.000 per bulan dan ada baju itu kebutuhan primer juga 230.000. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, transportasi umum 200.000 per bulan. Lalu ada fotokopi untuk tugas itu 100.000, wifi 250.000, dan ada juga laundry baju yaitu 120.000 per bulan. Lalu ada hiburan per bulannya itu 500.000 dan kami juga menyisakan tabungan atau uang darurat yaitu 3 juta per bulan serta investasi 2 gram emas atau sekarang 5,7 juta. Itu termasuk kebutuhan tersier. Jadi uang kami tidak tersisa sama sekali, namun kami mengisi dengan tabungan dan investasi. Beri tepuk tangan untuk nomor 1. Satu nomor lagi ya. Yuk, siapa yang mau coba? Ya. Ini yang kaya. Yang kayaknya 100.000. Cuman ya sama investasi kamu. Ya, yang lain juga. Kita di sini ya, Bu. Tapi ya, ini jadi dulu. Nah, teman-teman, nanti nanti tolong pas kalian ibu minta untuk menarik kesimpulan, tolong bilang tentang skala prioritas. Ya, jadi kan kita di bab 2 adalah skala prioritas sama sekarang. Jadi skala prioritas yang terpenting itu dari yang paling urgent sampai yang paling tidak urgent ya, yang tersier. Nah, itu kalian bisa ini ya. Oke, paham kan? Yuk. Sudah. Bisa. Baca aja kayak ini. Dari kelompok pertama. Iya ya. Ya, silakan yuk Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kita dapat universitasnya Unpad, biayanya sekitar 30 juta dan lumayan itu 60 juta. Terus ada kebutuhan makan satu juta per ya. Terus tempat tinggal 100.000, kendaraannya itu kendaraan transportasi umum aja 100.000. Tabungan masuk 3 juta, khusus tugas 500.000 per bulan. Terus investasi 2 juta, pakaian 300.000, furnitur buat tinggal pasang 1,5 juta, listrik 500.000. Juga bayar listrik kedua. Bisa aja kebutuhan lanjutan nilai
Kita sudah dapatkan gambaran bagaimana kalian memprioritaskan kebutuhan kalian ketika kalian nanti berkuliah. Oke, baik. Kita sudah mulai sampai di akhir pengunjung kegiatan kita, ya. Baik, sebelum kita tutup kunjung pembelajaran kita hari ini, adakah kalian bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya kita pelajari untuk hari ini? Oke, silakan. Jadi yang bisa kita dapatkan hari ini tentang materi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Skala prioritas. Ya, kita harus bisa menentukan skala prioritas kita dari kebutuhan primer sampai dengan tersier. Yang harus kita dulukan itu kebutuhan primer karena itu tuh kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu sandang, pangan, papan. Terima kasih teman-teman. Oke, nah itu untuk kegiatan hari ini, teman-teman. Ayah cukup sampai di sini. Ibu ingatkan kembali, ya. Pertemuan kita berikutnya adalah kita akan membahas tentang biaya peluang. Jadi tolong disiapkan, dipelajari lagi materinya di rumah, ya untuk kegiatan pertemuan berikutnya. Begitu, ya. Ibu akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Sudah, mari kita Teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya tentang kebutuhan selama kuliah. Jadi yang kami dapatkan itu kami kuliah di UI itu 25 juta dan uang yang kami dapatkan itu 40 juta. Jadi kebutuhan selama kuliah kita itu yang pertama kita harus bayar uang semesteran. Di kuliah di UI itu 25 juta. Lalu ada kebutuhan primernya yaitu makan per bulan 2,5 juta per bulan. Lalu ada listrik dan air 400.000 per bulan dan ada baju itu kebutuhan primer juga 230.000. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, transportasi umum 200.000 per bulan. Lalu ada fotokopi untuk tugas itu 100.000, wifi 250.000 dan ada juga laundry baju yaitu 120.000 per bulan. Lalu ada hiburan per bulannya itu 500.000 dan kami juga menyisakan tabungan atau uang darurat yaitu 3 juta per bulan serta investasi 2 gram emas atau sekarang 5,7 juta. Itu termasuk kebutuhan tersier. Jadi uang kami tidak tersisa sama sekali, namun kami mengisi dengan tabungan dan investasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Satu panggung lagi ya. Udah, silakan kayak ini. Dari kelompok pertama. Oke ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di sini kita dapat universitasnya Unpad, biayanya sekitar 30 juta dan uang yang kita dapat 10 juta. Terus pertama dan kebutuhan makan 1 juta per bulan, ya. Terus tempat tinggal 100.000, kendaraannya itu kendaraan transportasi umum aja 1.000. Tabungan masuk 3 juta, khusus tugas 500.000 per bulan. Terus investasi 3 juta, pakaian 300.000, furnitur, buat tinggal pasar 1,5 juta, listrik 500.000. Buat hiburan 1 juta. Hiburan
harus dipenuhi, yaitu sandang, pangan, sandang, pangan, papan. Terima kasih Mas Loren. Ya. Oke, nah itu untuk kegiatan hari ini. Ibu ingatkan kembali ya, pertemuan kita berikutnya adalah kita akan membahas tentang biaya peluang. Jadi tolong disiapkan, dipelajari lagi materinya di rumah ya untuk kegiatan pertemuan berikutnya. Begitu ya. Ibu akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.